Hari ini kita akan bahas serangan besar-besaran Rusia ke pangkalan udara Ukraina yang disebut sebagai balasan atas serangan drone Kiev ke wilayah dalam Rusia. Apakah ini bagian dari eskalasi baru dalam perang? Dan bagaimana peran drone makin mengubah wajah peperangan modern? Simak selengkapnya. Pada Senin dini hari, militer Rusia melancarkan serangan ke pangkalan udara Ukraina di wilayah Rovno, tepatnya dekat kota Dubno. Ini merupakan aksi balasan Moskow atas serangan drone Ukraina pekan lalu yang berhasil menghantam lapangan udara Rusia jauh di dalam negeri menggunakan drone pandangan orang pertama atau FPV. Rusia menyebut serangan tersebut sebagai bagian dari operasi teroris Kiev dan kini menyasar fasilitas militer dan infrastruktur pendukung drone Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menghantam pangkalan udara di Dubno, pabrik perakitan drone kamikaze, depot amunisi, dan berbagai target militer lainnya. Media Ukraina menyebut Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal dalam serangan ini. Meski Moskow tidak mengonfirmasi jenis senjata yang digunakan. Beredar juga laporan bahwa jet tempur F-16 dari Barat telah ditempatkan Ukraina di pangkalan tersebut bersama dengan pesawat peninggalan era Soviet. Perang kini bukan hanya soal tank dan rudal, drone menjadi senjata utama. Militer Rusia mengklaim telah mencegat 79 drone kamikaze Ukraina dalam satu hari. Bahkan dalam semalam, jumlah drone yang dilaporkan dikerahkan Kiev mencapai 174 unit. Rusia juga berhasil mencegat 3 rudal Neptune MD di atas Laut Hitam. Menurut intelijen militer Ukraina, Rusia bersiap meluncurkan lebih dari 1.000 drone per malam dalam waktu dekat, digunakan untuk serangan, pengintaian hingga mengecoh sistem pertahanan. Namun, konflik ini tak hanya berdampak pada militer. Gubernur wilayah Kursk Rusia melaporkan pemadaman listrik besar-besaran akibat serangan drone Ukraina ke gardu listrik. Pemerintah Rusia menyebut ini sebagai serangan ke infrastruktur non-militer. Korban sipil juga terus dilaporkan dari kedua pihak, membuktikan bahwa perang ini makin tidak mengenal batas antara militer dan sipil. Ukraina terus meminta senjata jarak jauh dari negara barat, namun Presiden Zelensky kini menyalahkan pemerintahan Donald Trump karena mengalihkan rudal anti-drone yang dijanjikan ke Timur Tengah. Sementara itu, Renault disebut telah dihubungi oleh Kementerian Pertahanan Prancis untuk membuka pabrik drone di Ukraina, walau belum ada keputusan final. Semua ini menunjukkan bahwa Eropa dan AS tengah menimbang ulang komitmen mereka terhadap Kiev, terutama dengan tekanan dari dalam negeri masing-masing. Perang Rusia-Ukraina telah menjadi laboratorium militer terbesar untuk penggunaan drone dalam perang konvensional. Kedua pihak mengerahkan drone FPV, drone pengintai, drone kamikaze hingga drone untuk penyesuaian artileri. Dengan meningkatnya serangan dari kedua belah pihak, perang ini bisa berubah jadi konflik drone terbesar dalam sejarah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah penggunaan drone ini mempercepat akhir perang atau justru memperpanjang penderitaan?